Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal ujian penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Untuk tema yang ke-9, kelas 5 sekolah dasar kurikulum 2013, pembahasannya adalah pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagian yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Yang pertama, jumlah provinsi di Indonesia adalah titik-titik. Pilihannya A 27, B 30, C 33, dan D 36. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 33. Soal yang kedua, setiap warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat menjadi bangsa yang titik-titik. Pilihannya A miskin, B ramai, C makmur, dan D merdeka. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu makmur. Soal yang ketiga, menjaga kerukunan antar sesama merupakan tugas dari titik-titik. Pilihannya A anggota TNI, B anggota Polri, C Presiden RI, dan D seluruh warga. Jadi menjaga kerukunan itu adalah tugas dari seluruh warga, maka jawabannya adalah yang D. Soal yang keempat, berikut ini yang bukan manfaat hidup rukun. Nah, berarti yang bukan manfaat dari hidup rukun yaitu titik-titik. A. Keadaan lebih aman dan tentram. B. Hubungan masyarakat lebih harmonis. C. Mempererat tali persatuan dan kesatuan. D. Terciptanya persaingan hidup yang tidak sehat. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu terciptanya persaingan hidup yang tidak sehat. Soal nomor 5. Berikut ini sikap yang tidak perlu kita contoh supaya tercipta persatuan adalah titik-titik. Jadi sikap yang tidak perlu kita contoh. Pilihannya A tanggung jawab, B toleransi, C bermusuhan, dan D menghargainya. Jadi jawaban yang tidak perlu dicontoh itu adalah sikap yang C, yaitu bermusuhan. Soal yang keenam, salah satu tujuan pembuatan iklan adalah untuk titik-titik. Pilihannya A mengurangi harga suatu barang, B memberikan informasi tentang peraturan baru, C memberikan banyak hadiah kepada pembeli, dan D menawarkan atau mempromosikan suatu barang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu menawarkan atau mempromosikan suatu barang. Soal nomor 7. Iklan yang diletakkan di media seperti koran dan majalah dinamakan iklan titik-titik. Pilihannya A elektronik, B cetak, C kertas, dan D tulisan. Jadi iklan yang diletakkan di media seperti koran, majalah itu dinamakan iklan cetak. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8.
Iklan yang berisi gambar dan suara dalam bentuk audio visual merupakan iklan yang ditayangkan melalui titik-titik. Pilihannya adalah A. Radio, B. Televisi, C. Internet, dan D. Surat kabar. Maka jawabannya adalah yang B. Televisi. Arti audio visual itu dapat kita lihat gambarnya dan dapat kita dengarkan suaranya. Jadi itu iklan ada di televisi. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan kelebihan dari iklan yang menggunakan jasa media elektronik adalah titik-titik. Pilihannya: A. Mampu menjangkau penonton atau pendengar yang lebih luas dalam waktu yang bersamaan. B. Menjangkau penonton atau pendengar yang lebih luas namun secara bergantian. C. Hanya mampu menjangkau daerah yang dekat pemancar. Dan D. Hanya dapat diakses dengan menggunakan internet. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu mampu menjangkau penonton atau pendengar yang lebih luas dalam waktu yang bersamaan. Soal nomor 10. Kalimat dalam iklan sebaiknya menggunakan bahasa yang titik-titik. Pilihannya: A. Tegas dan memaksa, B. Jelas dan menarik, C. Lucu dan humoris, D. Singkat dan rahasia. Jadi untuk kalimat iklan itu sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas dan menarik. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 11. Zat yang terdiri dari materi sejenis dinamakan titik-titik. Pilihannya A. Zat tunggal, B. Zat mandiri, C. Zat campuran, dan D. Zat mineral. Jadi ini terdiri dari materi yang sejenis. Maka dinamakan adalah yang A, yaitu zat tunggal. Soal nomor 12. Contoh benda yang termasuk zat tunggal. Pilihannya adalah A. Sirup, B. Kopi, C. Kecap, dan D. Air putih. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu air putih. Soal nomor 13. Perhatikan tabel berikut. Di situ ada tabel. Yang pertama adalah sirup, yang kedua adalah garam, yang ketiga kecap, dan yang keempat adalah gula. Dari daftar benda di atas, yang termasuk zat campuran adalah titik-titik. Pilihannya adalah 1 dan 4, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu 1 dan 3, yaitu sirup dan kecap. Jadi sirup itu dan kecap itu termasuk zat campuran. Soal nomor 14. Zat campuran ada yang bersifat homogen dan heterogen. Berikut ini merupakan contoh campuran yang bersifat heterogen adalah titik-titik. Pilihannya: A. Es buah, B. Air garam, C. Air gula, dan D. Air kelapa. Jawabannya adalah yang A, yaitu es buah. Soal nomor 15. Benda di bawah ini bila dicampur akan menghasilkan campuran homogen adalah air dan titik-titik. Pilihannya: A. Kopi, B. Gula, C. Pasir, dan D. Minyak. Maka jawabannya adalah B, yaitu gula. Karena kalau gula dicampur dengan air, maka gula akan larut di dalam air. Kalau kopi, pasir, dan minyak itu tidak bisa bercampur dengan air. Soal nomor 16. Perhatikan hasil produksi berikut. Yang pertama karet, yang kedua palawija, yang ketiga jagung, dan yang keempat cengkeh. Yang termasuk hasil perkebunan adalah titik-titik. Pilihannya A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 1. Ini adalah hasil perkebunan. Jadi kalau hasil perkebunan itu adalah yang D, yaitu 4 dan 1, yaitu karet dan cengkeh. Jadi ada perkebunan karet, ada perkebunan cengkeh.
Kalau palawija dengan jagung itu termasuk ke dalam pertanian. Soal nomor 17. Berikut yang termasuk keuntungan dari adanya kegiatan konsumsi yaitu titik-titik. Pilihannya A. Meningkatnya keuntungan bagi produsen. B. Mengakibatkan pola hidup boros pada seseorang atau masyarakat. C. Konsumsi yang tidak seimbang mengakibatkan ketimpangan pola konsumsi. Dan D. Menimbulkan resesi ekonomi. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu meningkatnya keuntungan bagi produsen. Soal nomor 18. Jenis kegiatan ekonomi bidang jasa adalah titik-titik. Pilihannya A. Tukang cukur dan petani. B. Guru dan perawat. C. Supir dan nelayan. D. Perawat dan pasien. Jawabannya adalah guru dan perawat. Kalau petani, nelayan itu kegiatan ekonomi bukan jasa. Selanjutnya soal nomor 19. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang satu firma, yang kedua perdagangan, yang ketiga koperasi, yang keempat PT, dan yang kelima adalah industri kecil. Dari tabel di atas, yang merupakan jenis usaha yang dikelola oleh kelompok adalah titik-titik. Pilihannya 1 dan 3, B2 dan 4, C2 dan 5, D3 dan 5. Jawabannya adalah yang A, yaitu 1 dan 3. Soal nomor 20. Kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut titik-titik. Pilihannya A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, dan D. Manipulasi. Ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Jadi kalau menghasilkan barang itu termasuk kegiatan yang C, yaitu kegiatan produksi. Soal nomor 21. Lagu Gugur Bunga dengan tangga nada C sama dengan Do. Artinya lagu dinyanyikan dengan titik-titik. Pilihannya A. Cepat, B. Lambat, C. Sedang, dan D. Semangat. Nah, ini adalah C sama dengan Do. Maka artinya itu adalah lagu dinyanyikan dengan nada yang dengan lambat. Soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang menari. Pola lantai yang disajikan penari pada gambar adalah titik-titik. Pilihannya A. Lingkaran, B. Lengkung, B. Lebar, C. Lengkung, dan D. Lurus. Perhatikan gambarnya. Ini adalah pola lantai lurus. Soal nomor 23. Tangga nada yang terdiri dari 7 nada disebut titik-titik. A. Tangga nada mayor, B. Tangga nada minor, C. Tangga nada diatonis, dan D. Tangga nada pentatonis. Jawabannya adalah C, yaitu tangga nada diatonis. Soal nomor 24. Berdasarkan jenisnya, karya seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Murni dan terapan, B. Asli dan terapan, C. Murni dan asli, D. Asli dan murni. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu murni dan terapan. Soal nomor 25. Motif batik yang terkenal dari daerah Cirebon adalah motif titik-titik. Pilihannya A. Garuda, B. Kamboja, C. Megamendung, dan D. Truntum. Yaitu yang terkenal di Cirebon itu adalah motif batik Megamendung. Demikianlah video pembahasan untuk contoh soal penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester kelas 5 semester yang kedua. Temanya adalah tema 9, kurikulum 2013. Semoga video-video pembahasan soal-soal ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.